Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Zaki dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tugas kali ini, kami mengambil judul dengan nama penggunaan Samba untuk integrasi efektif antara sistem operasi Windows dan Linux dalam jaringan bisnis. Nah, jadi kami itu menerapkan Samba akan menjadi solusi yang tepat untuk integrasi yang efektif antara sistem operasi Windows dan Linux dalam jaringan bisnis. Studi kasus yang kami ambil yaitu dalam sebuah perusahaan yang berkembang, terdapat kebutuhan untuk memperbarui infrastruktur di jaringan mereka. Perusahaan ini memiliki beberapa departemen yang menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda. Sebagian besar menggunakan komputer berbasis Windows untuk tugas-tugas sehari-hari mereka. Sementara sebagian kecil tim, pengembangan dan server menggunakan sistem operasi Linux dan kinerja yang khusus. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana mengintegrasikan efektivitas sistem operasi Windows dan Linux dalam jaringan bisnis mereka. Oke, lanjut. Nah, pada tugas besar kali ini, di kelompok kami memiliki 6 anggota, yaitu saya sendiri sebagai Jibril Takir Fitov, Kalyana Kamil, Zawa Anissa, Rizky Ananta, Irgi Fauzi, dan Emal Nada Cayaningrat. 1. Samba. Samba adalah program yang bersifat sumber terbuka yang menyediakan layanan berbagai berkas atau file service dan berbagai alat pencetakan atau print service. Resolusi nama NetBIOS dan pengumuman layanan atau NetBIOS Service Announcement atau browsing. Sebagai sebuah aplikasi peladenan berkas, Samba mengizinkan berkas, alat percetakan, dan beberapa sumber daya lainnya agar dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam keluarga sistem operasi Unix dan mengizinkan interoperabilitas dengan sistem operasi Windows. Yang kedua, DHCP Server. DHCP Server merupakan komputer yang berfungsi memberi pinjaman IP address ke host yang ada. Sedangkan host yang mendapatkan pinjaman IP address dari DHCP server tersebut biasa disebut DHCP client. Jadi, di mana ada server pasti ada klien juga. Memudahkan dalam transfer data kepada PC client lain atau PC server. Konfigurasi Samba sebagai server file. Pertama, install dan konfigurasi Samba pada server Linux yang telah ada di perusahaan. Kemudian, buat folder yang akan dibagikan, self folder, dan tentukan hak akses yang sesuai, seperti siapa yang bisa membaca, menulis, atau menghapus file. Kedua, integrasi dengan autentikasi pengguna. Sinkron Samba dengan sistem autentikasi yang sudah ada seperti Active Directory atau LDAP, agar pengguna dapat masuk ke sistem Samba dengan kredensial yang sama seperti saat masuk ke sistem Windows. Next. Ya, bisa lihat di sini terdapat list-list IP yang telah diberikan oleh DHCP server. Seperti yang tertera di bawah ini, yaitu 192.168.5.8. Kemudian nama device yang device yang diberikan oleh DHCP server itu. Next. Oke. Range itu adalah batasan IP yang diberikan oleh DHCP server. Bisa lihat di sini, ini daftarnya adalah mulai dari 5.5 sampai 5.11. Yang ketiga yaitu pengaturan hak akses. Menentukan hak akses yang tepat untuk setiap pengguna atau kelompok pengguna pada folder yang dibagikan. Hal ini memungkinkan peraturan tingkat akses yang sesuai dengan kebutuhan departemen atau individu. Yang keempat yaitu pemantauan dan manajemen. Menggunakan fitur pemantauan yang disediakan oleh Samba untuk melacak aktivitas jaringan, penggunaan yang terhubung, serta memantau kinerja jaringan secara keseluruhan.
Dari gambar yang telah ditampilkan di sini kita membuat 3 file. Yang pertama data keuangan, yang kedua data perusahaan, yang ketiga data assignment. Yang pertama data keuangan bisa diakses oleh CEO, yaitu bisa mengedit, menulis, dan membaca. Yang kedua yaitu data perusahaan hanya bisa diakses oleh CEO dan manajer. Manajer hanya bisa membaca dan mengedit. Yang ketiga yaitu data assignment yang bisa diakses oleh karyawan, CEO, dan manajer. Karyawan hanya bisa membaca tetapi tidak bisa menulis. Yang kelima yaitu pelatihan pengguna. Melakukan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan mereka memahami cara mengakses, menggunakan, dan berbagi file melalui Samba. Selanjutnya ada hasil konfigurasi. Yang pertama ada karyawan. Pertama-tama karyawan akan memasukkan username dan passwordnya sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Asma, karyawan hanya bisa membaca folder yang telah dibagikan. Yang kedua ada manajer. Manajer sama kayak karyawan, dia juga harus melogin dan memasukkan password. Tetapi si manajer bisa membaca dan mengedit file. Ini DHCP server. DHCP server ini adalah IP yang disalurkan oleh DHCP server ke klien-klien. Terakhir ada CEO. CEO bisa mengedit, menambah folder, dan juga membaca serta menulis folder. Dan ada DHCP yang ini berikut adalah DHCP yang diterima oleh klien. Pertama ada 5.8, 5.7, dan ada DHCP yang diterima oleh klien seperti gambar yang telah terdapat dalam PPT tersebut. Kesimpulan, dengan menerapkan Samba, perusahaan dapat menciptakan lingkungan jaringan yang terintegrasi dengan baik antara sistem operasi dan Linux. Ini akan memungkinkan berbagi file, sumber daya, dan printer tanpa hambatan antara kedua platform tersebut, serta meningkatkan kolaborasi di antara tim yang menggunakan perangkat dengan sistem operasi berbeda. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.